Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amma Pasindringi. Salam LB Sehat, salam Sipakabaji. Onkologi merupakan cabang ilmu kedokteran yang menangani dan mendiagnosis penyakit kanker. Salah satu tindakan yang dilakukan untuk menangani kanker adalah melakukan pembedahan. Pelayanan bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji diharapkan dapat menjadi salah satu layanan unggulan yang diharapkan dapat melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker yang semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya saat ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang-bincang dengan dokter onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Beliau akan memberikan gambaran kepada kita semua tentang layanan apa yang diberikan oleh bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam LB Sehat, salam Sipakabaji. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang tentang layanan subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Dr. Indra SPB, subspesialis onkologi konsultan. Benar ya dok ya? Iya, kita akan bincang-bincang dok mungkin 30 menit ke depan tentang layanan bedah onkologi khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Dan baik dok, sebelum kita bincang-bincang terlebih dahulu kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dok pada hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak dok Sehat selalu. terima kasih banyak dok di antara kesibukan dokter masih meluangkan waktu hadir di studio untuk memberikan kita informasi terkait layanan bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Baiklah dok, kita akan mulai bincang-bincang kita. Yang pertama kami ingin menanyakan apa sih sebenarnya itu onkologi dok? Oh ya, jadi eh, onkologi itu eh, merupakan, jadi kalau onkologi ada kata-kata logi di belakang, berarti itu merujuk kepada suatu ilmu. Jadi eh, onkologi itu adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari atau khusus berfokus kepada penyakit kanker. Jadi Benar ya dok ya? fokus pada penyakit kanker dan karena terlalu luasnya ini bidang onkologi, maka di tiap-tiap bagian itu ada subspesialis yang memang khusus mempelajari onkologi di bagian-bagian tertentu. Misalnya saya itu onkologi atau mempelajari penyakit kanker di bagian bedah. Kemudian kalau ada juga yang subspesialis di bagian kebidanan yang khusus mempelajari atau menangani pasien-pasien kanker di bagian kebidanan. Begitu juga bagian hematologi yang khusus mempelajari kelainan kanker di darah gitu. Dan anak itu juga, kemudian mata. Jadi masing-masing punya subspesialistik untuk bidang onkologi ini. Oh iya. Terus untuk dokter sendiri lingkup layanan bedah onkologi itu apa saja dok? Ya, kalau untuk bedah onkologi sendiri itu merupakan kepanjangan atau pendalaman dari bidang bedah. Jadi sebelum jadi onkologi itu syaratnya harus dokter bedah dulu. Oh iya. Dari dokter bedah, kemudian sudah itu mendalami bidang onkologi untuk mendapatkan konsultan atau subspesialis konsultannya di bidang onkologi. Jadi lebih mendalam. Adapun bidang yang ditangani adalah yang nampak di permukaan tubuh, Seperti apa dok? seperti payudara, kemudian misalnya kanker payudara atau tumor payudara, kemudian tumor di gondok, tiroid, kemudian kelenjar-kelenjar getah bening, kemudian tumor-tumor di
liur di dalam rongga mulut, kemudian tumor kulit, eh, sama soft tissue atau tumor-tumor di muskuloskeletal atau otot gitu. Oh, itu yang Iya, menjadi lingkup khusus iya, untuk onkologi yang onkologi. dokter tangani ya. Iya, onkologi. Oh ya. Terus dok, multidisiplin apa saja yang terkait dengan bedah onkologi? Ya, jadi eh, untuk penanganan onkologi atau penanganan kanker khususnya itu memang eh, disyaratkan adanya suatu MDT atau multidisiplin terapi. Jadi ini saling terkait. Misalnya onkologi itu harus ada bagian patologi anatominya untuk mendiagnosa. Kemudian harus ada misalnya ahli radioterapi untuk misalnya kalau kita mau membutuhkan penyinaran atau radioterapi. Nah, kemudian ada juga untuk paru, ahli paru dan banyak lagi gitu. Banyak ya dok Iya. ya. Dok, bagaimana kondisi pasien sehingga harus dirujuk untuk bedah onkologi? Jadi kalau untuk mau merujuk ke bagian bedah onkologi itu mungkin apabila telah terdiagnosa dengan suatu kanker, maka boleh dilakukan rujuk ke bedah onkologi yang mempunyai fasilitas, misalnya ada fasilitas operasi, ada fasilitas kemoterapi, bahkan ada fasilitas untuk radioterapi. Kalau mendengar penjelasannya dokter ini kan salah satu operasi besar juga ya dok ya. Ya, Eh, Pasti memerlukan peralatan yang canggih juga. Apakah seperti itu ya, dok? ya. Jadi boleh dikata eh, karena luasnya ruang lingkup onkologi ini, maka terapi atau alat yang digunakan untuk penanganan kanker ini memang sudah sangat maju. Jadi, baik dari operasi pembedahannya maupun eh, eh, adjuvannya atau terapi tambahan setelah dilakukan operasi itu sudah sangat maju. Bahkan untuk screeningnya itu bisa untuk pemeriksaan gen. Jadi seseorang yang mempunyai riwayat keluarga apa namanya, punya riwayat keluarga yang ada kankernya, itu bisa terdeteksi di anaknya misalnya, apakah ada terjadi perubahan gen atau tidak, gitu. Jadi, eee, kalau mengenai alat memang, eee, ya baik dari screening, diagnostik, terapi, itu sudah top, paling top lah harusnya. Kalau di rumah sakit umum daerah Labuan Baji dok, apakah alatnya sudah lengkap dan Eee, iya, untuk di rumah sakit Labuan Bajo karena kan itu untuk rumah sakit yang melayani pasien kanker, itu ada tahap-tahapannya. Nah, ada yang tahap dasar, kemudian, apa, utama, eee, madya, utama, kemudian, paripurna. Ya, nah ini, berdasarkan fasilitas yang ada. Nah, kalau sudah paripurna itu sudah ada PET scan dan lain sebagainya. kalau di Labuan Baji dok? Baji itu kita masih dalam tahap untuk yang dasar, dasar Oh, dan alhamdulillah dari bidang manajemen ini mengusahakan untuk sampai di utama. oh, Ya, berarti belum ya, paripurna ya dok belum. ya? Masih banyak Kalau peralatan untuk yang dibutuhkan. paripurna di Indonesia baru satu Oh, di mana dok? di Rumah Sakit Kanker Darmais, Di Jakarta ya ya. Jakarta. Oh, itu kan khusus untuk penyakit kanker ya Ya, semua dok ya. ya. Terus kalau untuk proses eh, proses penanganan bedah ini, bedah onkologi ini berapa lama dok? Ya untuk penanganan misalnya habis operasi ya, habis operasi suatu kanker atau misalnya pengangkatan paling banyak sih pengangkatan payudara Iya, itu berapa lama dok? itu sekitar 5 hari lah, 5 hari pos operasi itu sudah bisa rawat jalan. Oh, 5 hari Ya, dirawat di rumah sakit. ya, Tapi untuk pengerjaan di ruang operasi itu biasanya berapa jam dok? ya sekitar 2 jaman, Sekitar 2 jaman ya ya. 2 jaman. Tergantung eh, apa namanya tanpa adanya rekonstruksi gitu, karena misalnya defeknya terlalu luas, jadi kita perlu melakukan rekonstruksi di daerah dada, ya itu mungkin lebih lebih lama lagi, bisa sampai 4 jam. Oh, Kayak seperti gitu. itu. Ya.
kasus terbanyak yang dokter tangani selama di Kanker payudara. kanker Ya. payudara ya? Nah, memang seperti apalagi namanya eh, data dari Globokan, data dari pusat kanker sedunia atau di Indonesia itu kanker payudara memang paling banyak. Kalau boleh tahu Dok, penyebabnya itu apa Dok? Ya, kalau penyebabnya kanker apapun itu kanker itu penyebabnya tidak ada yang tahu. Oh, seperti itu. Multifaktorial, ya. Sehingga karena dia multifaktorial, penyebab utamanya itu tidak ada yang diketahui, sehingga yang perlu kita cari adalah faktor-faktor risiko yang berperan untuk terbentuknya kanker. Itu apa apa Dok Kalau yang untuk faktor risiko eh, kanker payudara itu banyak, ada banyak ya. Yang paling pertama misalnya faktor keturunan, Oh, faktor keturunan juga ya, mempengaruhi ya Dok ya? keturunan. Meskipun dikatakan hanya 10% saja, misalnya ibunya atau tantenya yang Kanker kanker, payudara. itu 10% anaknya yang akan menderita nanti ke depannya, tapi dia merupakan faktor resiko, ya, Hmm. faktor resiko. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan hormon, dalam hal ini hormon estrogen dan progesteron begitu. Misalnya apa? Misalnya terlalu cepat menstruasi, Oh, itu juga ya, berpengaruh ya Dok ya? faktor resiko. Ya. Nah, Oh, kemudian terlalu lama menopause, oh itu ya, juga. terlalu lama menopause. Kemudian eh, pemakaian hormon kontrasepsi yang hormonal yang jangka panjang di atas 10 tahun, misalnya tidak terus-terus, nah itu merupakan faktor resiko. Obat ya, Ya, minum ya. tablet. Oh, Ataukah pemakaian HRT, hormon replacement therapy. Jadi ada ibu-ibu yang misalnya sudah menopause, iya. dia masih mau menstruasi lagi, dia ada minum obat-obat hormon yang supaya dia menstruasi lagi. Nah, itu yang merupakan faktor risiko juga. Oh. Ya, Karena ini informasi penting bagi seluruh pemirsa, betul. apalagi ini kan yang Ya, paling banyak yang dokter tangani itu kanker payudara. ya, Jadi apa yang disampaikan dokter ini sebaiknya kalau bisa kita hindari ya dok ya, ya. yang Jadi, pemakaian apa ah, pemakaian obat-obatan itu ya, antara lain. ya. Karena Jadi itu ada, merupakan faktor resiko juga ya ya, dok ya. faktor risiko lifestyle juga kan tinggi, makan yang tinggi kolesterol, Oh, beraktivitas itu kan semua apa namanya yang bisa menyebabkan terjadinya kanker, bukan hanya kanker payudara saya kira. Ya, kalau tadi kan dokter juga menyebutkan apa kanker steroid. tiroid ya. Ya, Itu juga banyak dok di sini. ya itu kalau untuk kami ya itu nomor dua. Itu penyebabnya apa dok? Itu sama juga. Jadi setiap kanker apapun itu eh, tidak ada yang bisa kita ketahui. Hanya biasanya kalau eh, tiroid itu dia berhubungan dengan eh, apa hormon, ya, Hmm. hormon di dalam eh, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gondok gitu. Karena gondok itu semua orang punya gondok. Ya, Hanya kenapa orang bilang besar gondok itu kalau besar, ya, kan ada yang besar dok, ada juga ya, yang gondok beracun. ya, Ada kan dok ya, yang gondok ah, beracun itu. ya, Kalau yang besar kan nampak di ya, lehernya membesar. Itu solusi terakhir itu memang harus dioperasi ya dok. eh, tidak. Jadi eh, kalau gondok itu dia bisa membesar karena fungsinya, bisa juga membesar karena eh, eh, anatomisnya begitu, fungsional dan anatomisnya. Misalnya begini, kalau fungsionalnya itu misalnya dia eh, gondoknya beracun atau eh, terlalu banyak hormon yang dihasilkan, nah itu besar, bisa besar. Nah, Hmm, ataukah terlalu kurang, ya. dia bisa besar juga. Jadi ini keunikan dari kelenjar gondok. Kalau misalnya kurang hormonnya dia bisa besar, yang kita sebut dengan hipotiroid. Kalau kelebihan hormon dia bisa besar juga, yang biasa kita sebut dengan gondok beracun atau hipertiroid. Tapi ada juga dok yang Ada juga yang tidak membesar tapi menurut diagnosa dokter itu gondok beracun. biasanya dia ikut membesar, Oh, ikut ya, membesar dok ya. karena uh, makin logikanya begini, makin karena sel-sel di dalam gondok itu yang apa namanya
mengeluarkan hormon begitu. Makin banyak dia sel-selnya, maka makin banyak hormon yang dia keluarkan Seperti itu. begitu. Jadi dia ikut membesar. Tak hanya biasanya besarnya itu difus, artinya tidak kelihatan dari depan karena dia merata semua gondoknya ikut Oh, melebar, iya, membesar iya, iya, sedikit iya. ya. Karena gondok normal itu hanya sebesar ibu jari, ibu Hmm. ibu jari. Ya, biasa kalau yang kena itu kan Ya, lehernya sampai. jadi lebih dari ini itu berarti sudah termasuk besar Oh. begitu. Tapi kan banyak yang ini yang saya dengar dari orang-orang dekat yang mengalami gondok, biasanya mereka agak-agak takut juga dok melakukan Ya, operasi. Jadi biasanya mereka lebih memilih untuk berobat jalan. ya, Apakah itu, otomotif. ya, apakah itu bisa dok? Ya, artinya selama Maksudnya tidak membahayakan kalau misalnya tidak segera diangkat. ya artinya kan kita harus cari tahu dulu ini gondoknya ini apakah karena dia kelainan fungsi ya ataukah kelainan anatomis. Misalnya anatomis itu ada benjolan di dalamnya. Nah, ada tumornya gitu. Jadi tumor itu bisa membesar karena fungsinya yang banyak atau fungsinya yang kurang itu bisa besar. Atau karena ada sesuatu di dalam gondok, misalnya tumor. Oh, Nah, karena kan tumor bisa tumbuh di mana saja, termasuk di dalam dan kulit itu ya. harus diangkat ya dok ya Ya, kalau memang nah sudah ada yang tumor kalau di situ. ada tumornya itu harus sebaiknya kita angkat. Kenapa? Karena untuk mendiagnosa apakah ini tumornya jinak atau ganas gitu. Dan ada kriteria-kriteria tertentu juga untuk gondok. Karena kan biasanya orang juga agak takut tuh kan di bagian leher ini Iya, yang mau karena dibedah. memang resiko untuk adanya kelainan-kelainan itu memang tetap harus kita sampaikan Iya, betul begitu. dok. Seperti itu ya dok ya. Iya. Terus untuk anak sendiri nih, spesifik untuk pasien anak itu apakah juga ada dok? Ya, kalau untuk anak sih pada dasarnya kami tidak terlalu banyak apa namanya Menangani ya, kasus karena untuk anak. ya karena anak itu biasanya karena kan kami fokusnya ke kanker, sedangkan anak biasanya kalau ada benjolan itu biasanya kelainannya kongenital. Nah, lebih banyak kongenital, meskipun ada juga yang kanker, Hmm. tapi seperti kami yang fokus di bidang misalnya payudara kan otomatis sudah hilang kan Mas anak-anak punya payudara, ya kan. Iya Kemudian betul. gondo itu kan sudah jarang anak-anak yang masih bayi atau anak yang Iya. gondoknya kan. Nah, biasanya yang paling banyak sih Umur-umur berapa dok? benjolan di leher ataukah di paha misalnya ya. Nah, itu di soft tissue misalnya. Nah, itu yang biasanya kita tangani kalau untuk anak. Tapi eh, dari Jarang. ya jarang sekali. Tapi biasanya umur-umur berapa dok? 10 Ya, sampai ya tidak 10 ke tidak bawah. ya tidak ini paling tidak eh, ada juga yang di atas 3 tahun ada juga pernah dapat. Bagaimana penyembuhannya dok? Ya biasanya kalau makin kecil anak sudah menderita kanker itu biasanya prognosanya jelek. Ya Hmm. karena dia makin makin embryonal kan dia punya selnya pasti makin embryonal, makin makin eh, apa namanya ya, makin makin belum berkembang dengan baik dia punya selnya itu. Dan diganggu Sel, lagi sel dengan adanya kankernya ya. kanker Nah, ini sel ya. kankernya yang sel kankernya yang memang makin ke primitif istilahnya. Nah, makin ke primitif itu makin jelek dia karena dia bisa menjadi kemana saja gitu. Oh, jadi tingkat kesembuhannya dok? Biasanya progresifnya cepat sekali gitu. Ya, Seperti itu ya. ya. Tapi kalau misalnya untuk yang dokter tangani seperti kanker payudara itu biasanya dalam sebulan itu berapa dok? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak ya. Ya, Dan dan umur berapa dok yang paling banyak? Maksudnya rata-rata itu umur berapa? biasanya umur-umur produktif ya, Oh, yang banyak yang dari umur produktif dok. 40 sampai 50, 60
begitu. Hmm. Itu kan masih produktif kan, ya. Iya, masih produktif, Dok. Ya, Mendekati ya, menopause. ah, Ya, karena biasanya kan perempuan itu menopause di usia 50 ya, Dok ya. ya, Biasanya biasanya yang 50, iya ya. 50. Oh, Ya, jadi umur termuda sih pernah, tapi bukan di sini, didapat umur 14 tahun kanker payudara. 14 tahun. Iya, Dan tingkat kesembuhannya? ya memang agak, dan memang itu hasilnya memang sesuai dengan yang kita prediksi kan, memang apa dia yang paling agresif gitu. Jadi Hmm. makin muda seseorang kena kanker itu biasanya makin progresif dan makin agresif dia punya tumor. Oh, begitu, Ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya kan apa misalnya hanya kanker payudara kurang, ya? insidensnya kurang. Oh, Ya, kalau nah, misalnya nih diangkat kalau payudaranya kalau tua ya. ya tetap ada juga progresif ya, tetap ada Oh. yang ganas sekali juga, tapi jumlahnya yang banyak. Nah, karena kan kanker ini ya boleh dikata akumulasi dari faktor risiko yang banyak gitu. Ya, misalnya sering terpapar sinar radiasi, apa kan tidak mungkin baru satu dua kali terpapar langsung berubah begitu kan. Perlu paparan yang lama begitu. Oh, seperti itu, Dok. Ya, Tapi kalau misalnya sudah diangkat sebelah kanan nih, Dok. Terus apakah kirinya. kirinya bisa Iya, tertular juga? iya, justru kalau orang yang sudah diangkat sebelah kanannya, saya kanannya yang Iya, diangkat, maka dia merupakan faktor risiko untuk terjadinya kanker yang sebelahnya. sebelah kiri ya. Ya, dia sudah merupakan faktor risiko itu sendiri. Jadi kalau misalnya pasien yang sudah diangkat ini, Dok, apa yang harus dia lakukan setelah rawat jalan, Dok? Eh, Agar supaya tidak ya, menjalar ya, kemana-mana. otomatis Iya, dia harus eh, merubah lifestyle-nya paling tidak kan, karena eh, apa ya? eh, Kita tidak tahu apa penyebabnya. Jadi iya. paling tidak apa segala sesuatu yang misalnya uh, dia makan itu perlu dijaga, misalnya sering exercise atau latihan, pola hidup yang lebih bagus. Saya kira itu yang hanya bisa dilakukan begitu. Karena Selain itu kita tidak pasti bisa. ada obat-obatan ya, Dok ya. Ada obat dari Ya, tergantung apa jenis kankernya iya. yang dilihat. Karena nanti juga akan dilihat uh, karena canggihnya pemeriksaan sekarang itu. Tidak semua misalnya kanker payudara itu semua kemoterapi, tidak. Heeh. Jadi ada yang hanya minum hormon, ada yang hanya kemoterapi saja, dan ada yang dua-duanya gitu. Hmm. Ya, dulu kan tidak, setiap kanker kemo, setiap Iya, kanker kemo. iya seperti itu yang saya Ya, tahu, Dok. sekarang Pokoknya habis kanker, habis operasi ya itu harus di harus di kemoterapi. kemo ya. Nah, sekarang itu tidak ya. Jadi ada, tapi tergantung dari stadiumnya juga. Kalau stadiumnya masih awal ya, ditemukan lebih awal dan hasilnya misalnya dia punya hormonal reseptornya itu positif atau baik begitu, ya dengan hormonal saja, dengan minum obat hormonal selama 5 tahun itu bisa Lima bisa tahun, Dok, iya, konsumsi obat. iya, tidak masalah. Nah, Ya saya kan ah, namanya obat-obatan pasti mungkin ada juga berpengaruh ke organ tubuh lainnya kan, Dok. tidak, Apalagi. karena Oh, ini tidak kan ya? dia hanya hormon. Oh, hormon ya, Dok ya. Ya, jadi Oh. seperti kontrasepsi, pil kontrasepsi itu kan hormon. Ya kan, Hmm. hanya dia hormonnya. Kalau yang nanti untuk kanker itu anti hormonnya. Oh, Gitu. seperti itu ya, Dok ya. Ya, Ya. jadi untuk mengganggu seperti ginjal, hati, saya kira tidak terlalu banyak berpengaruh. Hmm. Ah, Dan untuk kedepannya nih bagaimana perkembangan klinik onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Bajo, Dok? iya, saya memang kita lagi apa namanya bekerja untuk lebih meningkatkan eh, Pelayanan, pelayanan dan eh, peralatan. grade rumah sakit. Oh iya iya. Ya, ah, Kalau di sini untuk dokter bedah onkologi sendiri berapa orang, Dok? 2 orang. Oh, 2 orang Ya, ya. 2 orang. Jadi dari segi SDM Sudah cukup ya? sudah ini cukup. Hanya mungkin ditambah lagi dengan
subspesialis yang lain misalnya ya. Jadi misalnya dari onkologi, hematologi, itu kan belum ada di sini gitu. Oh, belum ada ya, Dok Ya, ya? objin onkologi supaya terbentuk tim onkologi yang lebih solid begitu. Iya. Atau dari radiasi onkologi harus punya karena mungkin tak lama lagi kita punya peralatan untuk radiasi di sini, radioterapi. Ya, Jadi harapannya dokter, ya itu harus maksudnya SDM-nya kita tingkatkan, peralatannya ya. kita tingkatkan. Oh iya, Ya. Dok. Baiklah Dok, cukup menarik bincang-bincang kita untuk episode ini tentang layanan bedah onkologi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Ini tentu saja banyak informasi yang penting yang dokter sampaikan kepada kita semua, kepada para pemirsa, dan semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak Dok, informasi dan edukasinya. Dan baiklah pemirsa, demikianlah untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.